Hello, what's up Junkies? Sekarang kita sudah bersama dengan Honda All New Civic RS generasi ke-11 tahun 2021. Iya, setelah lama dinanti akhirnya All New Civic FA tiba juga di Indonesia dengan segudang teknologi baru yang tentunya sudah Honda sensing juga, dan dengan desain yang menurut gua bakal bisa lebih appealing ke orang-orang banyak karena dia sekarang lebih dewasa dan lebih minimalistik. Penasaran? Dan apalagi kalau kita ngebahas bagian interiornya, ini gue demen banget. So kayak apa sih sedan sejuta anak muda yang terbaru ini? Yuk kita pas luar dan dalam. Start. You're right. Eksteriornya tampil jauh lebih minimalis dibanding pendahulunya, ala-ala European Sport Sedan gitu. Dan dengan permainan aksen hitam, ia juga tetap mempertahankan sisi sporty dari Civic. Nah, Otojoki, setelah lama dinanti-nanti, akhirnya tiba juga di Indonesia Honda Civic generasi terbaru, alias Honda Civic generasi ke-11 yang berkode FA. Iya, dan melihat tampangnya, itu tuh kita langsung kayak, wih, Civic berubah banget gitu ya. Dari yang sebelumnya di generasi FC, itu kan bener-bener striking, tajam, dan bener kayak racer boy banget gitu kan. Sekarang dia jauh lebih kalem, jauh lebih minimalis, namun tetap meretain beberapa kesan sporty dari Civic. Emang patternnya Civic tuh kalau dilihat kayak gitu ya. Jadi sejak dulu kayak contohnya Civic FD itu kan dia kayak racing banget gitu kan, kayak tuner banget. Pas berubah ke FB langsung jadi sangat kalem, itu kayak jadi mobil kantoran gitu. Makanya kan FB agak kurang sukses. Akhirnya kembali ke FC langsung jadi tajam-tajam lagi, jadi striking lagi. Dan sekarang ke generasi terbarunya yang disebut FE, sekarang dia menjadi sangat kalem dan justru malah tampil ala-ala European sedan gitu. Dari atas, antena sudah shark fin, antenanya pun warna piano black, ya karena mobil ini itu tuh banyak contrasting aksen body color dengan aksen piano black. Di bagian sini, kacanya pun sudah ada defogger, udah ada third brake stop lamp di sini, dan juga aksen piano blacknya lanjut ke bagian ducktail yang lumayan besar di sini ya. Jadi kesannya tuh kayak sporty gitu, ada ducktail hitam di sini. Ke bawah, badgingnya pun jadi jauh lebih mature dengan font Civic yang lebih minimalis gitu, dan tentunya hanya satu varian yang ditawarkan di Indonesia, yaitu Civic RS. Iya, jadi gue ingetin sekali lagi, RS di Honda itu bukan racing sport atau real spec gitu ya, tapi dia road sailing. Jadi memang lebih ke arah untuk mobil fast cruiser gitu ya, untuk sailing di jalan gitu, bukan untuk kayak track focus atau gimana. Minimalis namun tetap ada aksen kayak diffuser di bagian bawahnya untuk meretain kesan sporty, dan juga telah diikut oleh dual muffler dan dua-duanya asli. So it's really nice. Mercedes harus belajar dari Honda soal ini. Oke. Untuk urusan safety, di sini ada 4 titik parking sensor sewarna body di bagian bumpernya, dan tentunya ada kamera mundur yang disematkan di bagian belakang sebelah sini gitu ya, jadi udah oke. Dan juga lampu plat nomor sudah LED putih, termasuk untuk bagian taillights-nya ini juga desainnya tuh antara lampu depan dan belakang itu benar-benar kohesif karena sama-sama bentuknya kayak letter L kayak gini gitu. Dan juga di sini untuk lampu senja dia LED bar yang seperti ini, untuk lampu rem dia LED dots, walaupun memang untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Bisa dilihat aksen sloping roofline di bagian samping sini tuh ketara banget ya, karena memang tarikan garisnya tuh sangat-sangat smooth, termasuk di bagian samping. Window line-nya juga dia nggak hanya stop sampai basis sini, tapi ada extra window di bagian belakang sini juga. DLO-nya ini unik banget, karena rata-rata mobil tuh kan antara hitam atau chrome gitu kan di bagian sini. Tapi ini tuh dia pakai warnanya tuh kayak satin gunmetal gitu, kayak abu-abu gitu ya. Sebuah finishing yang cukup unik. Dan juga untuk pilar sini dia sudah pakai piano black, jadi nggak terkesan seperti mobil murah. Piano black pun aksennya lanjut ke bagian door handle sebelah sini yang tentunya sudah grip type juga.
Dan ini pun sudah ada keyless entry kalau kalian pengen buka tutup. Ini pun side skirt, lagi-lagi desainnya pun simple gitu ya, hanya kayak sedikit ngejebleh di bagian sini, tapi nothing yang terlalu rame. Spion ini pun tidak dimount di pillar, tapi dia modelnya pedestal, udah kayak mobil kekinian, dimount di body, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas ke depan pun jadi lebih baik. Dan tentunya sama seperti sirip hiu, sama seperti ducktail, sama seperti door handle, spionnya pun two tone, jadi dia berlabur warna piano black seperti ini. Sudah ada desain di sini, dan ini pun tentunya sudah electric retract, auto retract, dan karena dia sudah di-equip dengan Honda Sensing, maka spion yang di sisi passenger itu sudah ada kameranya, alias ini pun sudah ada Honda Lane Watch. Iya, bahas mengenai kaki-kakinya. Nah, di sini merupakan salah satu perubahan yang cukup major juga dibandingkan Civic FC gitu ya. Peleknya dia full matte black, alias hitam doff kayak gini ya, dan doffnya tuh yang bukan doff murahan gitu, doffnya tuh kayak agak kesatin gitu, jadi kesannya tuh bagus. Peleknya pun dia modelnya tuh kayak palang akar kayak gini, dan dia sendiri peleknya ring 17 inci. Dibalut dengan ban yang entah kenapa malah ban comfort. Iya, gue juga cukup shock. Ini pakai Yokohama Advan DB Decibel yang terkenal sangat quiet dan sangat nyaman. Dengan spek 21550 R17. Pengereman all round sudah cakram semua, kayak ABS, EBD udah ada, tentunya semua udah lengkap, traction control, stability udah lengkap, karena mobil ini sendiri sudah ada Honda Sensing. Jadi udah ada teknologi macam-macam kayak auto braking, lane keep assist gitu-gitu sudah ada. Jadi udah canggih banget. Dan tentunya masuk ke bagian fascia depan, di sini juga sama ya. Pertumbuhan Civic tuh sekarang sudah menjadi jauh lebih mature dan jauh lebih minimalis gitu. Desainnya dewasa banget. Namun bukan berarti dia kehilangan jati diri sebagai Civic, karena walaupun dia lebih plain gitu ya, dia tuh justru menchannel DNA sport sedan zaman dulunya Honda, seperti contohnya aja Accord Euro, iya, dengan lampu sipit dan grill yang dominan body color gitu ya. Jangan salah, ini tetap berdesain ala solid wing face, namun gak kayak FC yang dipertegas dengan krom-kroman banyak gitu. Di FE ini dia main kontur body, jadi body di sini meliuk langsung ke bawah, langsung nyambung seolah menjadi grill. Namun di sini pun tetap ada kayak aksen eyelash alias alis yang membuatnya terlihat seperti sayap, tetap khas dengan solid wing face. Di depan sini krom-kroman itu cuma ada di 2 titik aja. Yang pertama di emblem Honda, dan yang kedua di badge RS sebagai penegas bahwa ini adalah varian Civic RS. Desain bumper juga masih mempertahankan kesan tajam-tajam, namun yang lebih minimalis, nggak yang terlalu tajam banget gitu. Di sini juga perlampuan, fog lamp sudah proyektor LED, jadi udah oke banget. Bahkan sampai atas ini dia lampunya itu semua sudah full LED. Di atas ini lampu DRL pun sama signature kayak di belakang, dia letter L yang ada di bagian sini gitu ya. Jadi desainnya kohesif, dan ini pun meredup menjadi lampu senja pada saat senja. Dan untuk main beam dan high beamnya dia LED multi reflektor di bagian bawah sini, sedangkan lampu seinnya alis LED amber di bagian atas sini. Jadi benar-benar desainnya tuh dewasa dan terlihat ala European sport sedan. Dan juga tentunya mobil ini sudah didukung dengan teknologi termutakhir dari Honda, yaitu Honda Sensing. Bisa dilihat di bagian atas sini, itu ada bagian kamera yang akan bisa ngedetect mobil di depan, ngedetect pedestrian, dan juga ngedetect marka jalan, sehingga keamanan dari mobil ini juga sudah sangat-sangat baik sekali. Namun tentunya sebagus-bagusnya keamanan mobil, pastinya untuk jalanan-jalanan Indonesia itu nggak ada yang safe banget, karena seperti yang kalian tahu di sini kan banyak banget kasus-kasus kayak orang sen kanan belok kiri, ngerem mendadak di tol, dan lain-lain yang tentunya bikin kita tuh was-was setiap kali kita keluar bawa mobil kesayangan kita. Makanya kalau kita di Laknat sih selalu menyarankan untuk mencari asuransi yang terbaik dan perfect untuk kalian, supaya kalian bisa selalu aman dan nyaman keluar rumah. Dan kami dari Laknat untuk urusan asuransi selalu mempercayakan asuransi dari Raksa. Karena selama ini pun gue udah pakai Kaptur gue dengan Raksa, dan pelayanan itu sangat-sangat paripurna banget, responnya cepet, dan bengkel rekanannya pun banyak banget. Termasuk bicara soal Honda, yes, Raksa itu punya rekanan bengkel Honda terbesar di Indonesia dibandingkan seluruh asuransi lain gitu ya. Jadi benar-benar kalau kalian para pemilik Honda, apalagi baru beli Honda baru seperti BR-V atau Civic ini, itu udah must have banget deh. Kalau kalian pengen apply itu caranya gampang banget. Kalian tinggal buka website yang satu ini, www.raksaonline.com, dan kalian tinggal beli asuransi di sana. Cek-cek lebih lengkap informasi mengenai Raksa di Instagram yang sebelah sini.
cek juga YouTube channel mereka di bagian bawah sini. Karena seperti yang gue bilang, Raksa itu punya YouTube channel, punya Instagram, dan punya website juga di www.raksaonline.com. Dan juga kalau kalian berminat untuk mengadopsi asuransi Raksa untuk mobil-mobil kesayangan kalian, kalian bisa pakai kode promo dari kita, yaitu yang ini. ROL Nuts alias Roll Nuts ya, Raksa Online Luck Nuts, seperti itu. Dan kalian akan mendapat bonus dan tentunya keuntungan-keuntungan yang akan pasti spesial banget buat kalian semua. Jempolan banget dari servis dan ketepatannya, seperti itu. Ya, thank you banget. Sekarang untuk Civic ini kita akan lanjut ke ubahan di bagian interior, karena desain interiornya justru menurut gua lebih epic dibandingkan desain eksteriornya. Interior tampil memukau untuk sedan kelas menengah dengan desain yang ke-Eropa-Eropaan, lengkap dengan floating head unit, speedometer full digital, dan tentunya honeycomb di bagian AC yang sangat unik dan sporty. Nah, tadi guys, pas kalian mau masuk, kalian sambut oleh pintu yang beratnya lumayan hefty gitu ya untuk sedan kelas ini. Jadi ini tergolong sangat berkualitas. Nah, tapi begini guys, interior dari si Honda Civic FE generasi ke-11 tahun 2021. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lain seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa bakal kalian klik tombol like di bawah dan juga klik tombol merah itu racing, supaya kalian bisa subscribe ke channel kami di Raksa Junkie. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami @lucknuts_aj. Seperti itu. Dan pertama-tama, seperti biasa kita kenalan dengan kuncinya, yang bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi kuncinya itu emang udah totally baru gitu ya. Jadi kuncinya seperti ini, ada logo Honda di sini. Dan ada 4 buah tombol di sini. Ada lock, unlock, ada remote engine start. Iya, karena mobil ini pun sudah di-equip dengan remote engine start, dan untuk buka bagasinya. Dan juga ngomongin soal kunci, sebenarnya kunci itu nggak cuman ini doang. Ada satu kunci lagi yang lebih spesial. Nanti kita bakal kasih lihat di interestingnya. Kemudian, tentunya ini udah push start stop button gitu ya di bagian kanan sini yang nyala berpendar berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Namun sayangnya, karena kita sedang berada di dalam cafe dan di mall gitu ya, jadi kita nggak bisa geber mobil ini. Tapi ya kurang lebih suara starternya itu seperti ini. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si All New Civic FE ini, memang kodenya masih serupa dengan yang sebelumnya, namun dengan tuningan yang membuatnya lebih powerful. L15BG 1500cc inline 4 VTEC turbocharged. Tenaganya 176 horsepower dengan torsi 240 Nm. Ini meningkat 5 horsepower dibandingkan yang generasi sebelumnya. Yang di-mate ke transmisi, CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 8,7 detik, itu udah oke banget untuk Civic. Dan ia bisa melesat hingga top speednya di 208 km per jam. Not bad. Alright, lanjut untuk bahas interior dari si Honda Civic generasi 11 kayak apa sih? Dia tuh approach-nya tuh European banget, karena sekarang dia udah floating display dan desain dashboardnya tuh serba horizontal kayak gini. Tentunya dari build quality and materials udah empuk semua ya, udah expected lah ya, harganya kan udah di atas gope gitu kan. Dan yang kita suka adalah bagian sebelah sininya, iya, air vent-nya. Selain ada hiasan piano black di sini yang bikin dia terkesan lumayan sporty, dia juga air vent-nya tuh honeycomb, iya, jadi kayak jaring-jaring gini. Ini kayak grill depan di kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang yang sporty gitu ya. Dan ini pun pengaturannya cukup unik, kayak joystick analog gitu yang kayak kalian pakai di PS gitu ya. Kalian bisa atur arah semburnya dengan menggunakan joystick yang seperti ini. Ini unik banget loh. Kita masuk ke bagian climate control yang tentunya ini sudah dual zone digital gitu ya. Nyalain di bagian tengah sini. Dan ini ada 3 buah dial seperti ini gitu ya. Dial tengah itu untuk fan speed, jadi di masing-masing dial itu ada screen kecil gitu ya. Ada fan speed di sini, dan untuk temperature-nya di bagian kanan kiri sebelah sininya gitu. Tentu arah sembur pun udah lengkap. Sini ada kepala, kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke kepala lagi. Tentu kita cek ke bagian atas ini dulu. Iya, ke bagian infotainment-nya. Menu sudah lengkap, jadi udah ada all apps, ada Bluetooth teleponi, FM, Bluetooth audio, sudah compatible dengan Apple CarPlay. Ada juga trip computer yang bisa kalian lihat kayak current drive, range, average fuel, gini-gini segala macam gitu, yang eco-1. Kemudian ada USB, ada AM, dan ada kayak sistem update, clock, compass, display mode, app installer, vehicle setting. Dan ini pun kayak vehicle settingnya tuh banyak banget nih, kalian bisa atur lewat sini. Lagi-lagi ala-ala mobil Eropa. Ada driver assist system setup, di sini kalian bisa atur-atur kayak buat Honda sensingnya gitu ya, kayak buat preceding vehicle proximity, adaptive cruise control, lead car departure, road departure, lane keep assist, driver attention monitor, semua bisa diatur di sini.
Ada meter setup buat kita ngatur-ngatur display speedometer di sini, karena ini speedometer pun sudah full digital 10,2 inci, besar dan sangat informatif. Keyless access setup, ini pun semua bisa kita atur, kayak mau nge-beep nggak, mau nge-flash nggak, segala macam. Ada remote startnya, bisa dinyalain dan matiin gitu ya. Lighting setup buat kayak headlight delay dan segala macam. Interior dimmer, timer bisa diatur lewat sini. Segala macam auto door lock, auto unlock, walk away lock, semua bisa diatur lewat sini juga. Maintenance info, ya I'm not gonna touch that. Di sini pun tentunya sudah compatible dengan Apple CarPlay. Iya, kebetulannya lagi connect ke Apple CarPlay-nya teman kita, Fikri dari Berkendara, ya. Jadi dia sedang mendengar Gemintang Hatiku dari Lyodra gitu ya. Jadi ini pun Apple CarPlay-nya tuh full ya, lengkap gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Dan ini pun Apple CarPlay-nya dia sudah wireless. Jadi oke lah, nggak perlu colok-colok mana-mana lagi. Alright, lanjut ke bagian bawah. Open storage yang besar yang tentu udah ada lampunya di sini. Kemudian di sini pun ada kayak 12 volt socket dan ada 2 buah USB port. Yang satu untuk input multimedia dan yang satu lagi buat charging port. Ke belakang 2 buah cup holder, dan tentu soal transmission, di sini transmisinya memang sama seperti Civic Turbo yang sebelumnya, dia CVT. Iya, walaupun kita adalah sebenarnya agak-agak gitu suka CVT, tapi katanya ini udah di fine tune supaya memberikan rasa berkendara yang lebih baik. Apalagi CVT-nya ini sudah di-include dengan adanya paddle shift, jadi kalian bisa berkendara sesuai dengan kemauan kalian. Ke belakang lagi ada drive mode. Iya, jadi drive mode di sini pun ada 3 settingan, ada normal, kalau kita ke atas ada sport, dan kalau kita ke bawah ada Eco, atau di Honda kan sebutannya Econ gitu, yang biasa tombol hijau di sini, tapi sekarang udah masuk ke drive mode. Rem, electric parking brake, dan udah ada brake hold function. Di belakang sini ada armrest yang sudah kukulitan dengan stitching merah juga gitu ya. Jadi ini posisinya pas banget. Kalau kalian pengen duduk nyetir gitu ya, posisinya itu benar-benar sangat driver ergonomics banget. Dan masuk ke bagian joknya, ini pun kayak kita bilang, sama kayak armrest tengah, dia udah kukulitan untuk bagian samping sini sampai bagian headrest dengan stitching-stitching warna merah yang terasa sangat racing. Dan yang kita suka, untuk si Civic terbaru ini, mereka bahkan menyematkan material suede. Iya, suede di bagian backrest sebelah sini dan suede di bagian backrest sebelah sini, yang membuat efek duduknya tuh terasa kayak duduk di jok balap gitu. Dan ini pun perforated ya, jadi oke banget. Pengaturan jok, untuk bagian driver dia sudah ada sliding, reclining, dan sudah ada seat height adjuster, dan seat adjuster pun dia 4 arah, jadi udah oke. Ini dia setir-setir generasi baru Honda gitu ya, yang enak banget digenggam. Dan ini pun dia udah ada aksen piano black, karena rata-rata mobil ini tuh aksennya mainnya piano black, jarang ada chrome-nya. Dan di sini pun sudah dilapis kulit dengan jahitan merah lagi, termasuk suara klaksonnya seperti ini. Setir ini sendiri bisa diatur, memang masih manual di sini, tapi sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi mencari posisi enak tuh udah gampang banget. Kemudian di setirnya, di bagian kiri ada untuk audio controls, termasuk untuk voice command dan untuk control display sebelah kiri di scroll wheels ini. Di bagian kanan ada tombol untuk cruise control yang tentu sudah adaptif dengan lane keep assist dan lane departure juga. Termasuk ada controls untuk speedometer yang ada di bagian kanan. Iya. Headlight sudah auto, wiper sudah auto, dan di tuas bagian headlight sebelah kanan sini tentu ada tombol yang berfungsi untuk menyalakan Honda Lane Watch. Iya, kalau gue klik, maka akan langsung kelihatan kamera yang feed-nya itu berasalkan dari spion sebelah passenger, sehingga meminimalisir blind spot yang terjadi di bagian passenger situ ya. Jadi oke lah, udah ada Lane Watch. Nah, masuk ke bagian speedometer, ini juga salah satu part yang benar-benar terupgrade sempurna dibanding Civic yang generasi lalu. Sekarang dia sudah full display dan dia 10,2 inch, cukup besar. Dia formatnya tuh widescreen kayak gini, dan juga ini fully customizable. Ya, jadi di bagian kanan speedometer, di bagian kiri rev counter, di bagian tengah ada imut-imut sekali itu Honda Civic, dan disitu pun akan nyala kalau ada adaptive cruise gitu-gitu buat kayak ngatur jarak gitu bisa. Speedo digital bagian atas tengah, dan untuk keduanya kayak di bagian sini dan bagian sini itu semua bisa di-configure. Alright, pertama kita mulai dari display yang kiri dulu. Nah, ini sendiri kalau kita toggle, ini ada Bluetooth, ada USB, ada AM, ada FM, ada phone, dan ada back, termasuk bisa customize display untuk kalian sembunyikan mana yang kalian mau dan mana yang kalian tidak mau lihat di bagian speedometernya. Di sini pun ada aplikasi, dan ini semua memang lebih ke arah media ya yang di bagian kiri sini. Jadi fokusnya untuk entertainment. Sedangkan untuk bagian kanan, nah ini yang jauh lebih advance. Di sini
Untuk standarnya dia ada kayak jarum digital seperti ini, tapi sekarang kan pintu lagi terbuka. Tentunya ada door ajar warning, dan ini pun individual ya. Kayak gini gua pintu, dia akan kelihatan kebuka, dan itu pun sampai bagian bagasi dan kap mesin juga ada warningnya. Kita cycle. Ada untuk engine start stop, ada untuk trip meter, ini ada kayak trip A, trip B, average fuel gitu-gitu segala macam bisa kelihatan di sini. Live, dan juga ada average kayak speed segala macam gitu bisa. Ada navigation, jadi ada kompas juga, bisa turn by turn. Jadi udah oke banget. Ada untuk driver attention assist kalau kalian capek gitu, karena bisa set berapa lama sekali di remind untuk istirahat. Kemudian ada seat belt warning yang sudah individual, jadi depan 2, belakang 3 kelihatan siapa yang pakai siapa yang enggak. Kemudian ada maintenance menu, sekarang untuk kayak distance sampai ganti oli itu berapa. Ada safety support, nah ini untuk Honda sensingnya. Kalau kita klik, kita bisa nyalain dan matiin road departure mitigation, dan bisa nyalain dan matiin collision mitigation braking system. Seperti itu. Bawa lagi, ada customized display, dan ini termasuk di hal interesting, ntar gue jelasin kenapa. Ke bagian kanan, engine start stop, dan tentunya bagian bawah sini ada untuk interior illumination brightness, dan di bawah lagi ada tombol untuk Honda sensing dan untuk matiin traction control. Lanjut ke bagian door trim, dari atas sampai bawah memang temanya masih serupa, jadi full black gitu ya, termasuk dengan stitching berwarna merah yang ada di soft pad untuk kalian taruh tangan. Itu empuk loh kalau dipegang, jadi lumayan tebal. Termasuk untuk area power window, dia finishingnya tuh sama kayak dashboard tengah, model houndstooth, dan dia bertekstur gitu ya kalau dipegang, jadi enak. Termasuk juga di bagian bawah ada tempat penyimpanan untuk botol dan beberapa hal lagi di belakangnya. Satin chrome untuk door handle-nya, dan di bagian door trim situ yang aksen piano black itu ada ambient light berwarna merah tentunya yang matching dengan semua stitching di interior, sehingga interiornya bisa tampil lebih racing. Rearview mirror sudah elektrokromatik, jadi udah auto dimming, dan untuk perlampuan interior dia sudah LED, jadi udah canggih, udah futuristik lah, bagus. 2 buah sun visor di sini. Kalau kita buka di sini, dua-duanya pun ada lampunya, walaupun ini lampunya masih kuning. Begitu juga rasa duduk di baris kedua dari si Honda Civic FA generasi ke-11 tahun 2021. Dan di sini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini untuk ruangan kaki, no problem sama sekali, masih ada kurang lebih 8 jari gitu ya. Jadi untuk sedan seperti ini masih tergolong lega. Jok belakangnya sama kayak di depan, dia kukulitan dengan aksen stitching berwarna merah, dan di bagian tengahnya tetap ke bagian nuansa suede kayak gini ya, Alcantara. Jadi tetap berasa sportinya sampai ke baris kedua. Di belakang kalian dapat 3 buah headrest yang tentunya semuanya adjustable gitu. Dan juga kalau kalian ke bagian duduk di jok bagian tengah, memang walaupun kalian dapat headrest, tapi hump di sini tuh lumayan tinggi gitu ya. Gua nggak ngerti kenapa, padahal kan di mobil front wheel drive, tapi ya otomatis kalau taruh kaki di bagian tengah sini itu rasanya kayak di setrak. Jadi kakinya harus dibuang ke bagian kanan dan kirinya. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunkan armrest yang ada di bagian tengah sini, yang tentunya sudah kulit juga dengan stitching merah, dan dapat 2 buah cup holder yang bisa kalian gunakan. Dan bicara soal penyimpanan, selain cup holder 2 di bagian sini, ada juga seat back pocket di kedua jok depannya, jadi udah lengkap. Termasuk di bagian door trim, ada lagi tempat buat nyimpan botol di bagian bawahnya gitu ya. Door trim pun sama kayak di depan, jadi ada aksen empuk-empukan kukulitan buat tempat kalian taruh tangan dengan real stitching, dan juga ada lagi textured effect di bagian power window-nya. Walaupun power window-nya yang belakang dia tidak auto, jadi hanya di bagian depannya aja. Dan sayangnya lagi, untuk bagian trim hitam piano black di situ nggak kayak di depan, dia polos, tidak ada ambient light fitur. Di bagian tengah sini ada ventilasi udara, dan ini keren loh. Kenapa? Karena ini kan Civic CBU Thailand, tapi Civic yang dijual di Thailand itu nggak dapat ini, nggak ada ventilasi untuk baris kedua. Jadi di Indonesia itu oke lah, fiturnya lebih lengkap walaupun lebih mehong. Dan di sini juga ada 2 buah USB charging port yang bisa kalian pakai untuk masing-masing penumpang belakang, seperti itu. Bicara soal safety juga, ini untuk airbag dia udah lengkap ya. Dari bagian side airbag, front airbag, dan curtain airbag pun sudah ada. Termasuk ada ISOFIX tethering point di bagian sini yang cukup menarik karena dia kayak ada tutupnya gitu. Tutupnya berupa kayak kukulitan kayak gini yang ada velcro-nya. Kalian bisa buka, dan ini langsung reveal tethering point-nya di sini. Kalau kalian nggak pakai, jadi nggak kayak jelek gitu ya kelihatan. Kalian bisa tutupin seperti ini, jadi terlihat lebih rapi. Alright, lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si Honda Civic generasi ke-11 atau Civic FA. Dan di sini akses bagasinya bisa dibuka dengan 3 cara. Bisa via tombol di key fob sini, bisa ada juga tombol di bagian pintu driver, atau kalian bisa langsung aja buka via electric button yang ada di bagian
sininya. Dan dia akan langsung spring loaded kayak gitu ya. Nah, di sini sendiri, untuk ukuran sedan yang memang tidak terlalu besar, bagasinya tergolong lumayan lega. Iya, jadi di sini sendiri kalau kalian pengen masukin koper medium, kalau nyusunya bener, 4 itu bisa masuk. Koper large, 2,5 itu bisa masuk gitu ya. Karena memang dia lumayan dalam. Dan juga di bagian sini, ini masih berupa false floor. Jadi ada strap di sini kalian bisa naikin. Yang di bawahnya ada spare tire, sekaligus ada toolkit yang tersimpan dengan rapi di bagian tengah sini ya. Termasuk di kanan kirinya pun ada kayak open storage lagi yang berupa styrofoam seperti ini, yang sekaligus juga berfungsi sebagai kayak peredam seperti itu. Ini kita tutup. Memang kalau kita lihat di bagian dalam sini, ini tuh ya tidak ada fitur apa-apa, tapi at least kalian dikasih lampu dari sini. Kalau malam tuh jadi nggak harus ngeraba-raba. Dan juga yang spesial dari Civic yang ada di Indonesia, walaupun dia sama-sama CBU Thailand, tapi yang di Thailand sana, di sini tuh joknya fix. Iya, jadi nggak bisa di-fold. Sedangkan yang di Indonesia, kalian diberikan akses jok yang bisa di-fold sehingga kalian bisa dorong item all the way ke baris kedua kabin mobil ini. Ada 2 buah latch di bagian sini, kalian tinggal tarik aja seperti ini. Jadi langsung bisa didorong dari sini gitu ya. Nah, kalau udah didorong, ini otomatis jadi pass through ke arah kabin dalam dan kalian bisa slide semua item yang kalian butuhkan ke bagian kabin belakang. Sehingga volume dari bagasinya bisa jauh lebih besar dibandingkan volume bagasi Honda Civic yang ada di Thailand. Really nice. Walaupun ia keren, sporty, dan sangat canggih berkat Honda Sensing, namun karena ia mahal banget pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Honda Civic FE. Banyak orang yang menyayangkan bahwa Honda All New Civic di Indonesia itu tidak datang dengan sunroof. Jadi kalah sama Kia Sonet. Dan di bagian menu ini itu ada kayak sesuatu yang pour the salt over the wound gitu, kayak ngeledek gitu. Nah, di sini kalau kita buka di bagian vehicle setting, terus di sini door window setup, ke bawah ini ada remote window control. Memang pakai kunci mobil ini, kuncinya yang satu lagi, kunci yang kayak gini. Nah, ini tuh kalian bisa tahan tombol unlock dan semua kacanya akan terbuka. Berikut sunroof juga kalau ada. Tapi kita klik di sini. With this setting enabled, the keyless remote can be used to roll down all windows and open sunroof. Sekarang gue tanya, what sunroof? Gimana ya? Maksud gue, mobil ini kan harganya tuh udah di atas 550 juta gitu. Tapi gue bingung, kayak emang engine cover tuh semahal apa sih Honda gitu kan? Kayak ini tuh semeriwet banget dilihatnya gitu kan, kayak berantakan gitu, banyak kabel kayak gini gitu. Gue ngerti ISOFIX tethering point itu penting dan beberapa child seat itu ada yang ngaitnya tuh ke bagian atas alias top tether. Tapi di bagian Civic sini itu top tethernya gede banget itu di bagian sini, dan ini sangat visible dari kaca belakang. Kotak besar tulisannya top tether gitu ya, udah kayak emblem sport package gitu. Jadi kayak kenapa gede banget, nggak bisa dikecilin gitu? Ini kan merusak estetika nggak sih? Namun tenang, karena perubahan kualitas dan desain pada mobil ini tentu sangat revolusioner dibanding dahulunya dan pasti ada yang menarik. Karena itu inilah tinggal interesting kami temukan di Honda Civic FE. Kalau meninjau buklet asli by Honda Indonesia ini, maka Civic FE terbaru ini yang dijual di Indonesia bahkan ada paket genuine aksesorisnya by Modulo. Iya, kalau kita buka halaman sini, engage, sporty details, and comfort. Ada Modulo genuine Honda aksesoris yang terdiri dari front gear garnish, front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, door visor, trunk tray, dan rubber mat full asli dari Modulo. Jadi kalau kalian merasa Civic yang ini secara standar kurang racing, kalian bisa tambahin ini, termasuk ada tambahan talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Di bagian belakang sini itu ada sistem yang namanya rear seat reminder. Jadi begitu kalian matiin kunci kalian keluar, itu bakal diingetin kayak kalau ada barang atau orang yang duduk di jok belakang mungkin ketiduran atau gimana gitu kan. Tadi kan udah gue kasih lihat kunci ini pas gue ada di interior dan kenalan dengan kuncinya gitu ya. Tapi sebenarnya Honda tuh punya satu kunci lagi yang memang fiturnya nggak selengkap yang ini. Kalau yang ini kan ada remote engine start gitu ya. Tapi yang kunci yang satu ini itu jauh lebih keren dan bisa kalian simpan di dalam dompet bahkan. Lupakan kunci ini dan say hello to Honda Smart Key Card. Iya, jadi ini tuh sebenarnya udah ada di Renault sejak lama. I'm so sorry Honda fanboys.
Jadi Renault tuh dulu yang pioneer model keycard seperti ini. Tapi emang gue akuin, desain keycard dari Honda ini, dia lebih tipis. Dia mirip kayak keycard yang punya Tesla gitu ya. Dan memang di sini nggak ada button apa-apa sama sekali. Jadi nggak ada function gimana-gimana. Kalau kalian pengen masuk, dia akan detect, kalian tinggal grab di sini, dia akan buka. Kalau pengen keluar, kalian tinggal bawa jalan aja. Karena mobil ini udah ada walk away lock, otomatis kalian nggak perlu tekan apa-apa lagi di sini. Kalian tinggal jalan aja, dia akan ngunci dengan sendirinya. Jadi no button, hassle free, and cool as fuck. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda All New Civic generasi ke-11 atau yang biasa disebut Civic FE gitu ya, tahun 2021. Mobil ini menurut gua sudah dinanti oleh banyak orang di Indonesia dan memang walaupun rata-rata orang tuh agak shock dengan harganya ya, karena mobil ini sendiri dijual hanya dengan satu varian dengan OTR 567 juta di Indonesia gitu ya, OTR Jakarta. Jadi logikanya kalau kalian nambah 20-30 juta lagi, kalian udah bisa dapat Toyota Camry G. Iya, mobil yang satu kelas di atasnya. Tapi menurut gua juga desain seperti ini yang lebih mature, lebih minimalis, pastinya bakal bisa lebih diterima oleh banyak orang. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Dreams Cafe yang lokasi ada di Senayan Park yang udah izinin kita untuk ngulas Honda All New Civic ini di belakang Soto Jangki. Special thank you buat Mas Shiva dan Mas Fajar juga ya. Dan tentunya seperti yang tadi kita bilang juga, kalau kalian misalnya butuh asuransi kendaraan untuk mobil, untuk kendaraan lainnya gitu ya, kalian bisa percayakan ke asuransi dari Raksa. Karena gue sendiri juga udah pakai dan gue udah merasakan bahwa servis dari mereka itu sangat paripurna. Bengkel rekanannya banyak, bahkan kalau ngomongin soal Honda, mereka memiliki bengkel rekanan Honda terbesar di Indonesia. Jadi para pemilik Honda harus banget pakai coba asuransi dari Raksa. Kalau kalian pengen apply itu gampang banget, kalian tinggal klik di bawah sini www.raksaonline.com dan kalian tinggal pilih beli asuransi, isi data, isi mobil, nanti bakal keluar preminya, kalian tinggal ACC dan langsung dikontak oleh pihak dari Raksa 1 kali 24 jam. Jadi cepat banget. Termasuk kalau kalian berhasil untuk membeli asuransi dari Raksa, jangan lupa juga untuk pakai kode dari kita yaitu ini, RONATS alias Raksa Online Laknats, supaya kalian bisa dapat benefit tambahan dan tentunya keuntungan-keuntungan yang spesial dari kami dan dari Raksa juga seperti itu. Pokoknya asuransi ingat Raksa aja karena memang sudah kami rasakan sendiri benefit dari mereka seperti itu. So thank you banget Raksa, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknats Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknats Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil terbaru seperti ini gitu ya, dan info-info otomotif yang tentunya pasti akan menarik untuk kalian simak secara harian. Oke, sekian aja untuk Honda Civic FE generasi ke-11 tahun 2021 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.